Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Bang Bakul. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Lanjut ke video, mari kita perkenalkan satu persatu pemain dari film ini. Karena nama orang-orang ini terlalu panjang jadi kita singkat saja ya. Dalam film ini ada seorang ayah yang bernama Welbred, dan juga seorang istri bernama Arlette dan juga seorang anak laki-laki bernama Henry. Di tanah mereka yang luas keseharian mereka hanya berkebun jagung, dan terlihat sangat menyenangkan seperti keluarga bahagia lainnya. Namun siapa yang mengira dari kebahagiaan ini menyimpan sebuah permasalahan yang sangat rumit. Di tahun 1922 kebanggaan seorang laki-laki itu terletak dari luas tanahnya dan anak laki-lakinya. Namun di sini Arlette sebagai seorang ibu dia tidak menyukai hidup di pertanian jadi dia mengarahkan untuk pindah ke kota. Dan tibalah pada satu malam yang membuat kebahagiaan keluarga ini pudar, saat Arlette mengungkapkan niatnya ingin pindah ke kota Omaha. Di sini Welbred selaku seorang suami dan ayah, dia menentang keras keputusan istrinya tersebut. Dan Henry juga tidak menyukai kehidupan di kota dan dia juga tidak ingin berpisah dari pacarnya yang bernama Sana. Setelah kejadian itu terlihat ayah dan anak selalu merundingkan sesuatu yang menurut saya mengarah kepada sebuah pembunuhan. Di malam berikutnya kali ini juga terjadi di meja makan. Lagi-lagi pertengkaran terjadi di antara mereka bertiga. Arlette bersikeras untuk tetap pindah ke Omaha dan dia berniat membuka toko baju di sana. Sedangkan ayah dan anaknya menolak keputusan tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara ibu dan anak. Inilah awal dari kemarahan Henry terhadap ibunya. Keesokan harinya ayah dan anak ini berunding mencari cara untuk menangani ibunya. Dan sampailah pada sebuah keputusan Welbred meyakinkan Henry untuk membantunya membunuh ibunya. Henry pun setuju. Keesokan harinya merancang sebuah skema. Sang ayah Welbred pura-pura menyetujui keputusan istrinya untuk berpindah kota. Setelah meyakinkan istrinya, Welbred pun membuat pesta di malam itu. Mereka minum-minum sepuasnya dan berdansa sampai sang istri mabuk berat. Saat sang istri mabuk berat lalu digotong ke tempat tidurnya. Saat itulah dimulai aksi pembunuhan suami bunuh istri dan anak membunuh ibunya sendiri. Meski Henry sempat ragu namun si ayah Welbred berhasil meyakinkan Henry untuk tetap melakukan aksi pembunuhan tersebut. Mereka berdua pun memasuki kamar Arlette. Henry memegang sebuah kain dan Welbred menggenggam sebuah pisau. Di sini Henry ditugaskan untuk menutup wajah sang ibu. Dan Welbred bertugas untuk menggorok leher istrinya sendiri. Dan terjadilah pergulatan di antara mereka bertiga. Hingga akhirnya Arlette tewas di tangan mereka berdua. Setelah selesai melakukan aksi pembunuhan, jasad sang istri Arlette digotong menuju sebuah sumur. Dan jasad sang istri dimasukkan ke dalam sumur tersebut. Setelah itu mereka membersihkan jejak-jejak darah yang berceceran di lantai. Setelah selesai membersihkan bercak-bercak darah yang di lantai, mereka pun beristirahat. Keesokan harinya Welbred memeriksa sumur tempat dia membuang istrinya. Jasad sang istri yang berada di dalam sumur sangat mengerikan, lihat sangat banyak tikus-tikus yang mengerubunginya. Keesokan harinya mereka kedatangan tamu. Dia adalah seorang pengacara yang bernama Andrew Lester. Dia adalah pengacara istrinya Welbred. Terkait masalah tanah 100 hektar yang ingin dijual oleh Arlette. Di sini Welbred dan Henry sangat kompak melakukan sandiwara. Dan mereka berhasil mengusir Andrew Lester. Setelah kepergian Andre Lester, mereka menggotong seekor sapi dan meletakkan di atas sumur. Mereka berniat menjatuhkan seekor sapi tersebut ke dalam sumur tersebut, sehingga bisa menyamarkan jasad istrinya tersebut. Karena sapi yang jatuh belum mati, Welbred pun menembak sapinya itu. Mereka menutup lubang sumur tersebut menggunakan tanah. Setelah mereka selesai mengerjakan itu, datanglah seorang petugas polisi. Petugas polisi itu datang karena laporan dari Andrew Lester tentang keberadaan Arlette. Lalu Welbred mengatakan kalau istrinya tersebut melarikan diri. Dia membawa pakaian favoritnya, dia membawa perhiasannya dan uang sebesar $200. Lalu petugas polisi memeriksa rumah Welbred. Setelah selesai meriksa, petugas polisi tersebut pun mempercayai apa yang dikatakan Welbred dan Henry. Lalu dia pergi meninggalkan tempat itu. Di malam harinya, mulainya teror yang dirasakan oleh Welbred karena mendengar suara-suara aneh di peternakan sapinya. Dia pun memeriksanya. Setelah dia sampai, alangkah kagetnya dia melihat seekor tikus sedang menggerogoti sapinya. Dan setelah itu dia melihat tikus tersebut memasuki sebuah pipa.
Lalu dia memeriksa pipa tersebut. Setelah dia mendekatkan wajahnya ke dekat lubang pipa, dia pun kaget karena tercium bau yang sangat busuk dari dalam pipa tersebut. Sampai-sampai Wellbred muntah karena bau tersebut. Saat itulah dia teringat lombang pipa itu cuma terhubung ke suatu tempat, yaitu ke dalam sumur tempat dia membuang mayat istrinya. Saat itulah dia mengganjal lubang pipa tersebut menggunakan kain. Setelah itu Wellbred kembali ke rumahnya. Saat dia memasuki rumah, dia pun kaget karena di balik pintu, dia melihat bayangan istrinya. Namun setelah dia mengarahkan senternya ke arah bayangan itu, ternyata itulah Henry anaknya. Keanehan pun terjadi. Keesokan harinya lubang pipa yang diganjal dengan kain kembali terbuka, karena saking gugupnya Wellbred mengambil semen dan mengecor lubang pipa tersebut. Di hari berikutnya, masalah pun terjadi pada Henry dan Shannon pacarnya. Mungkin karena terlalu sering Henry melakukan pok-pok cuy dengan Shannon, akhirnya Shannon hamil. Karena kehamilan Shannon, Henry berniat bertanggung jawab. Ia pun meminta uang kepada ayahnya untuk melamar Shannon. Namun di sini Wellbred tidak memberikan uang tersebut, karena memang dia tidak memiliki uangnya. Pertengkaran ayah dan anak pun terjadi. Di sela-sela pertengkaran mereka, ayah Shannon datang. Ayah Shannon berniat menitipkan Shannon ke rumah Katolik perempuan di Obama, dan itu memerlukan biaya $300. Ayah Shannon mengatakan kepada Wellbred agar dia membantu biaya tersebut. Dia hanya meminta $75 kepada Wellbred untuk jumlah $300 yang dikeluarkan. Namun di sini Wellbred menolaknya. Di sini ayah Shannon menegaskan bahwa Wellbred harus mengusahakannya. Uang $75 tersebut harus ada. Setelah itu Wellbred pergi ke bank untuk melakukan pinjaman. Di sini Wellbred hanya ingin meminjam $35 saja. Namun pihak bank menawarkan $750 dengan menggadaikan rumah dan kebunnya. Tentu saja Wellbred menolaknya karena dia menyadari pihak bank hanya ingin mengambil rumah dan perkebunannya. Karena pinjaman yang tidak diterima, Wellbred pun meninggalkan bank tersebut. Setelah dia keluar dari bank, dia pun kaget menemukan mobil Ma sudah tidak ada. Namun di mobil sebelahnya dia menemukan secari kertas. Itu adalah surat dari Henry yang isinya, "Ayah, aku membawa mobil Ma. Kurasa kau tahu kemana aku pergi, tinggalkan aku sendiri." Setelah kepergian Henry, tinggallah Wellbred sendiri di perkebunan. Saat itulah teror terjadi. Sangat banyak tikus yang berkeliaran di rumahnya. Setiap malam dia selalu dihantui oleh arwah istrinya. Dan setiap hari dia selalu melihat tikus-tikus berkeliaran di dalam rumahnya. 3 hari kemudian petugas polisi kembali mendatangi Wellbred. Dia mengatakan, "Di Lime Biska, tak jauh di mana mobilmu ditemukan, seorang perampok toko kelontong di daerah pinggiran kota." Petugas polisi mencurigai bahwa itu Henry anak Wellbred yang melakukan perampokan. Wellbred yang mendengar kabar tersebut pun marah, lalu dia menyangkalnya. Setelah perdebatan terjadi, Wellbred pun mengusir petugas polisi tersebut. Wellbred yang ditinggal sendiri terlihat sangat kusam, marah dan frustasi. Dia tidak menyangka karena perbuatannya keluarganya akan hancur dan kacau seperti ini. Karena tak tahu harus berbuat apa, Wellbred akhirnya memutuskan mengambil tawaran pihak bank, yaitu mengambil pinjaman sebesar $750 untuk menggadaikan rumah dan perkebunannya. Setelah pulang ke rumah, Wellbred berniat menyimpan uangnya ke dalam lemari. Namun saat ia memasukkan tangannya ke dalam lemari, tiba-tiba seekor tikus menggigit tangannya. Karena kaget, Wellbred menginjak-injak tikus tersebut sampai mati. Saat dia memeriksa tangannya, terlihat tangannya terluka karena gigitan tikus dan luka itu cukup besar. Di hari-hari berikutnya Wellbred pun sendiri. Di tengah musim dingin dengan keadaan tangan yang makin memburuk. Di sela waktu dia sendiri digunakan oleh Wellbred untuk terus meneguk alkohol untuk menghilangkan rasa sakit dan stres yang dialami. Beberapa hari berikutnya karena dia merasa tangannya semakin memburuk, lalu dia membuka perban tangannya. Setelah perban itu dibuka, ia pun melihat tangannya makin membusuk karena infeksi. Lagi-lagi arwah istrinya selalu menghantui Wellbred di setiap waktu, membuat Wellbred hampir gila dibuatnya. Dan juga pasukan tikus yang selalu berada di rumahnya, berapa kali pun dia mengusirnya. Tikus-tikus tersebut terus kembali ke rumahnya. Hari itu arwah istrinya terus mengikutinya. Karena terlalu takut, saat Wellbred menuruni tangga ia pun terjatuh. Dia perlahan melihat arwah istrinya mendekatinya, dengan pasukan ratusan tikus yang mengikutinya. Setelah itu Wellbred yang sudah pasrah tidak tahu harus berbuat apa, dia pun berdiam di bawah tangga, menunggu arwah istrinya mendekat padanya. Di sini terlihat arwah istri dari Wilfred mendekatkan wajahnya ke arah telinga Wellbred.
Arwah Arlette membisikkan sebuah rahasia kepada Wellbred. Dia mengatakan bahwa anak mereka Henry terus-menerus melakukan perampokan dan pembunuhan. Setelah beberapa kali Henry melakukan perampokan, dia pun menjemput Shannon dan melarikan diri bersamanya. Sampai akhirnya Henry dan Kenan ditetapkan sebagai buron. Di tengah pelarian Henry dan Kenan, mereka pun singgah di sebuah rumah makan. Karena berita tentang buron Henry dan Shannon telah menyebar di koran, pemilik rumah makan tersebut mengetahuinya. Pemilik rumah berniat menangkap Henry dan Shannon. Lalu Henry menodongkan senjatanya ke arah pemilik rumah makan tersebut. Setelah itu mereka pergi meninggalkan rumah makan itu. Namun tanpa diduga pemilik rumah makan itu juga mempunyai senjata dan menembak ke arah Henry dan Kenan. Namun peluru yang ditembakkan oleh pemilik rumah makan mengenai perut Shannon yang sudah mulai membesar. Henry dan Shannon melanjutkan pelarian mereka. Di tengah jalan mobil mereka terjebak di tengah ladang bersalju. Lalu terpaksa mereka pun melanjutkan dengan berjalan kaki. Setelah itu Henry menemukan sebuah gubuk di tengah ladang bersalju tersebut. Mereka pun beristirahat di sana. Namun karena terlalu banyak pendarahan di bagian perutnya dan dia juga sedang mengandung, akhirnya Kenan tidak tertolong. Dia pun meninggal di tempat. Karena terlalu sedih ditinggalkan oleh Shannon, Henry akhirnya bunuh diri dengan menembakkan senjata ke kepalanya. Sepasang kekasih itu pun tewas di gubuk tersebut. Setelah itu Wellbred yang hampir sekarat ditolong oleh petugas polisi dan dibawa ke rumah sakit, namun karena luka di tangannya terus membusuk akhirnya tangan Wellbred diamputasi. Seminggu kemudian jasad Henry ditemukan bersama dengan jasad Shannon. Di saat Wellbred memeriksa jasad anaknya, Henry dia pun kaget dibuatnya. Karena kondisi jasad Henry yang sangat mengerikan. Di sini petugas yang membawa mayat Henry mengatakan, di saat mereka menemukan Henry, jasad tersebut sedang digerogoti oleh tikus. Lagi-lagi tikus. Saat itulah Wellbred yakin bahwa dia dan putranya telah dikutuk oleh istrinya. Dan kemanapun mereka pergi, tikus-tikus itu selalu mengikuti mereka dan selalu mengganggu kehidupan mereka. Karena terlalu sedih, Wellbred pergi ke rumah ayah Shannon. Dia berniat menjual rumah dan kebunnya kepada ayah Shannon. Di sini ayah saya tidak mau membelinya. Dia mengatakan kalau tanah dan rumah itu telah dikutuk. Saat itulah percakapan yang sangat menyentuh terjadi. Ayah Shannon mengatakan, Arlette telah pergi sedangkan Sally istriku meninggalkanku. Kita berada di kereta rusak yang sama. Dua pria yang memulai tahun dengan istri dan mengakhiri tahun tanpa istri. Dua pria memulai tahun dengan kelahiran anak dan mengakhiri tahun dengan kematian anak. Yang berbeda hanya aku masih mempunyai kedua tangan yang lengkap. Sedangkan kamu hanya punya satu tangan yang lengkap. Setelah itu ayah Shannon mengusir Wellbred dan mengatakan jangan pernah kembali lagi ke sini. Akhirnya Wellbred kehilangan peternakan kebun dan rumahnya. Karena disita oleh bank dan dijual kepada seorang pengusaha pemotongan babi. Setelah itu Wellbred pergi ke kota Omaha yang dia katakan sebagai kotanya tempat orang bodoh. Dia bekerja sebagai penarik palet selama 14 bulan. Namun satu hal yang membuat dia selalu gelisah yaitu tikus-tikus yang selalu mengikutinya kemanapun dia pergi, akan selalu ada tikus di sekitar. Tiap-tiap mengerjakan apapun untuk mengalihkan perhatiannya agar tidak memikirkan kejadian yang telah terjadi. Tikus-tikus tersebut tidak pernah membiarkan Anda sendiri. Tikus-tikus itu selalu bermunculan sekitar Wellbred. Saat itulah dia berhenti bekerja dan meneruskan kehidupannya dengan mabok-mabokan. Selama 2 tahun dia terus melakukan itu hingga menghabiskan uang tanah 100 hektar yang telah ia jual. Setelah itu dia pergi ke tempat di mana Henry terakhir kali merampok. Disitulah dia menyewa sebuah kamar untuk membuat sebuah catatan dan mengakui setiap kejahatan yang telah dilakukannya. Setelah dia selesai mencatat semua pengakuan kejahatannya, Henry, Arlette dan Shannon datang untuk menjemputnya. Terlihat Henry memegang sebuah pisau yang waktu itu digunakan oleh Wellbred untuk menggorok leher istrinya. Dan film pun berakhir. Saya rasa tidak perlu ada sesi pertanyaan karena film ini sangat jelas alur ceritanya. Yang perlu kita ungkap hanya akhir dari film ini, apakah Wellbred juga mati mengikuti anak istri dan menantunya. Saya berspekulasi kalau Wellbred akan melakukan bunuh diri menggunakan pisau yang ada di tangan Henry. Karena sudah jelas alur ceritanya lanjut, saya ucapkan terima kasih karena telah setia menonton video rangkuman alur cerita film yang saya upload. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa sebelum beranjak dari video ini, berikan dukungan kalian dengan subscribe channel Bang Bakul, supaya semakin semangat lagi untuk upload videonya.
Sampai jumpa dan salam pengangguran.